Assalamualaikum, salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan saya Haris di channel Misteri Verhal. Cerita horor kali ini datang dari Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Dari rumah dukun aborsi yang kosong sering terdengar suara tangisan bayi. Awalnya tetangga mengira ada orang yang lewat depan rumah sang dukun dengan membawa bayi. Namun setelah dicek, tak ada siapapun, tak ada satupun orang yang lewat di depan rumah sang dukun. Mungkinkah ia arwah gentayangan dari bayi-bayi kurban aborsi? Simak terus tayangan ini. Warsi, dukun aborsi itu, kini mendekam di penjara bersama sang suami. Aksi Warsi terbongkar setelah tetangga curiga dengan perbuatan mantan dukun bayi ini. Setelah dipantau selama beberapa saat, warga yakin jika Warsi seorang dukun aborsi. Aksinya dilaporkan ke polisi dan polisi pun menangkap Warsi bersama suami. Sebelum saya melanjutkan cerita ini, saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang terus mendukung channel Misteri Verhal sehingga perkembangan channel ini cukup menjanjikan. Untuk kalian yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, segera subscribe dan aktifkan tanda lonceng agar kalian mendapatkan notifikasi saat saya mengunggah cerita-cerita baru. Kepada kalian yang menjalankan ibadah puasa, saya ucapkan selamat berpuasa. Semoga kita semua bisa menjalani ibadah ini dengan baik sampai akhir bulan puasa nanti. Saya gambarkan dulu sosok Warsi ini. Warsi ini adalah dukun bayi. Tugasnya membantu ibu-ibu yang akan melahirkan. Tetapi lambat laun profesi dukun bayi ini kurang diminati. Orang lebih senang berobat ke puskesmas atau bidan yang praktek di desa tersebut. Ada 2 bidan yang praktek plus ada 1 puskesmas. Mereka yang datang ke Warsi pun menurun. Bukan apa-apa, karena layanan Warsi juga tidak sebagus bidan ataupun puskesmas. Ia hanya melayani proses melahirkan secara normal. Ia tidak bisa menangani bayi dalam kondisi sungsang. Sungsang ini adalah posisi di mana kepala bayi berada di atas, sementara bokong atau kaki berada di bawah pada usia kehamilan lebih dari 35 minggu. Seharusnya posisi kepala sudah di bawah. Tetapi kalau posisinya belum berubah, bidan, maksud saya dukun bayi, tidak bisa membantu kelahiran karena harus melalui operasi sesar. Kalau orang berobat ke bidan, dia bisa dirujuk menuju rumah sakit yang bisa melayani operasi. Selain itu, dengan berobat ke bidan, pasien bisa mengetahui kondisi janin, termasuk jenis kelamin yang akan dilahirkan. Tentu USG dilakukan bukan di bidan, tapi di klinik yang dirujuk oleh bidan dan mereka kerjasama. Posisi ini membuat Warsi semakin sulit. Pasien yang datang ke tempatnya menurun dari waktu ke waktu. Menurunnya jumlah pasien ini membuat Warsi menambah layanan baru, yaitu aborsi atau menggugurkan kandungan. Layanan ini diberikan secara sembunyi-sembunyi karena Warsi tahu ini adalah perbuatan melawan hukum. Pelakunya bisa dijerat dengan KUHP dan masuk terali besi.
Untuk melayani jasa aborsi ini, Warsi sangat hati-hati. Ia hanya melayani kepada pasien yang mendapatkan rekomendasi dari suaminya, yaitu Harun. Jadi mereka yang akan aborsi harus dikenal betul oleh Harun ataupun dirinya. Sembarang orang tidak bisa datang ke Warsi dan meminta untuk aborsi. Warsi cukup hati-hati dan menolak orang yang tak dikenal karena dia khawatir itu tindakan polisi yang sedang menyamar. Meski aksi ini dilakukan sangat hati-hati, tersembunyi, tetapi lama-kelamaan tetangga mencium juga tindakan busuk Warsi dan Harun ini. Terbongkarnya kasus aborsi ilegal ini dimulai dari datangnya tamu ke Warsi, sepasang remaja dengan mengendarai mobil. Tamu itu menginap selama 5 hari. Tetangga curiga karena mobil itu belum pernah datang ke rumah Warsi. Jadi warga beranggapan ia bukan saudara Warsi ataupun Harun. Warga yang mulai curiga dengan aksi Warsi mulai mengamati rumah tersebut. Gerak-geriknya diawasi oleh tetangga. Suatu ketika, Harun meminjam cangkul ke tetangga. Ia membawa ember tertutup dan menuju ke tempat pemakaman umum yang ada di pojok desa. Warga mengamati dari kejauhan apa yang dilakukan Harun. Setelah Harun pergi, sejumlah warga mendatangi makam tersebut. Mereka mulai menggali apa yang baru saja digali oleh Harun. Ternyata janin bayi. Warga melapor ke RT yang kemudian ditindaklanjuti ke polsek terdekat. Dalam waktu kurang dari 24 jam, polisi sudah menangkap Harun dan Warsi, termasuk mengumpulkan barang bukti berupa cangkul, ember, janin yang tadi dikubur, juga beberapa peralatan yang ada di rumah Warsi. Kepada polisi, Warsi menceritakan bagaimana ia melakukan aborsi. Ia membuat ramuan yang dibuat dari nanas muda, merica, dan air soda. Kemudian merica dan nanas tadi di blender bersama soda, lalu disuruh minum pasien. Warsi kemudian mengurut perut pasien untuk mengeluarkan janin itu. Karena terbukti melakukan aborsi, Warsi dan Harun dijerat dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ancaman pidana paling lama 15 tahun penjara dan atau denda sebanyak 3 miliar. Namun dalam sidang, hakim menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara untuk Warsi dan 8 tahun penjara untuk Harun. Hukuman Harun lebih ringan karena ia hanya membantu, sementara pelaku utamanya adalah Warsi. Sejak Warsi dan Harun dipenjara, rumah mereka menjadi kosong. Pasangan ini belum memiliki anak. Kerabat Warsi atau Harun bergantian membersihkan rumah tersebut. Tiap hari ada yang mematikan dan menyalakan lampu, juga mencabuti rumput di halaman rumah. Namun, tindakan ini hanya berjalan selama sebulan. Bulan kedua, tak ada kerabat yang merawat rumah itu lagi. Akibatnya, rumput di halaman tumbuh tinggi, genteng melorot, sehingga air hujan masuk ke rumah.
rumah ini tampak kumuh, singup, dan terkesan angker. Jika warga bergotong royong, rumput yang ada di halaman dibersihkan oleh warga. Namun, pada musim hujan seperti ini, rumput cepat sekali tumbuh sehingga rumah itu tampak angker. Lama-kelamaan, rumah Warsi ini menjadi angker. Pada malam Jumat, tetangga rumah Warsi, Sri, mendengar suara tangisan bayi. Ia mengira ada orang yang lewat di depan rumah Warsi dengan menggendong bayi. Ia pun keluar rumah. Dari teras, ia mengintip siapa tahu ada orang. Ternyata tak ada orang, tak ada siapapun di depan rumah Warsi. Sri ketakutan. Ia masuk ke dalam dan mengajak suaminya, Wawan, untuk duduk di teras. Ia menceritakan jika baru saja mendengar suara bayi menangis dari arah rumah Warsi. Wawan pun menuruti ajakan Sri ini. Mereka duduk di teras bersama. Hanya sekitar 5 menit, suara bayi menangis terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Jelas-jelas dari rumah Warsi. Sri yang mendengar ketakutan, dia berlari masuk rumah. Wawan juga ketakutan. Dia lari menyusul dan masuk ke kamar, dikunci kamarnya. Sampai pagi hari, Wawan dan Sri gak berani keluar rumah. Pagi hari, Sri menceritakan kejadian semalam melalui grup WhatsApp di kampung. Ia menceritakan jika mendengar suara bayi dari arah rumah Warsi. Ia juga menyebut bukan hanya dia yang mendengar, tetapi suaminya, Wawan, juga mendengar suara itu. Kisah ini pun viral di kampung itu. Orang-orang menjadi tahu, orang-orang menjadi ngerti jika rumah Warsi sangat angker, sering terdengar suara bayi menangis. Bukan hanya Sri, ternyata beberapa tetangga mengaku pernah mendengarkan bayi menangis dari rumah tersebut. Cuman gara-gara kisah ini diutarakan oleh Sri, maka semua akhirnya bercerita. Setelah cerita keangkeran rumah Warsi ini menjadi viral, tokoh masyarakat berunding bagaimana mengatasi masalah tersebut. Disepakati mereka akan menggelar gotong royong untuk membersihkan rumah Warsi, termasuk mengganti genteng yang bocor. Untuk itu, Pak RT pergi ke LP menemui Harun dan Warsi. Ia meminta izin untuk membersihkan rumahnya karena rumahnya tak terawat, bocor di sana-sini dan rumput sudah tumbuh tinggi. Ia juga meminta kerabat Harun, kerabat Warsi, untuk bersama-sama membersihkan rumah tersebut, juga sebagai saksi bagaimana warga melakukan pembersihan tersebut. Jangan sampai ada tuduhan warga mengambil barang milik Harun dan Warsi. Gotong royong pun dimulai. Ada yang memotong rumput di depan rumah, ada yang membetulkan genteng yang bocor, dan membereskan tanaman yang ada di belakang rumah. Saat Wawan mencangkul tanah, ia menemukan tulang belulang. Ia menduga tulang ini adalah tulang-tulang dari bayi kurban aborsi. Ia pun mengundang Pak RT dan warga untuk mengumpulkan tulang-tulang itu dan dibungkus dalam sebuah kain putih. Menjadi pertanyaan, mengapa Harun mengubur janin di pemakaman sementara banyak tulang
di belakang rumahnya. Mungkin Harun dan Warsi juga sering diganggu oleh arwah-arwah dari bayi kurban aborsi ini, sehingga ia mulai memindahkan pemakaman penguburan janin ini ke tempat pemakaman umum. Tulang-tulang bayi yang dikumpulkan tadi kemudian dibungkus dalam kain putih dan dimakamkan ke tempat pemakaman umum. Dimakamkan layaknya sebuah jenazah dengan diazani dan dibacakan doa. Untuk pemakaman ini, Pak RT juga berkoordinasi dengan Polsek setempat agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Dengan pemakaman yang layak ini, warga berharap gangguan-gangguan atau suara tangisan bayi tak terdengar lagi. Warga menduga suara tangisan bayi itu berasal dari arwah-arwah gentayangan dari bayi kurban aborsi tadi. Setelah rumah Warsi bersih dan tulang-tulang bayi kurban aborsi itu dimakamkan secara layak, tak terdengar lagi suara tangisan bayi. Pak RT meminta kepada kerabat Harun maupun Warsi untuk menjaga kebersihan rumah itu, agar rumah kosong itu tak dijadikan sarang hantu yang bisa mengganggu ketentraman warganya. Kisah Dukun Warsi, dukun aborsi ini mengingatkan kepada kita bahwa aborsi adalah tindakan yang dilarang, baik oleh agama maupun hukum. Melakukan aborsi bisa dijerat dengan undang-undang dan dimasukkan ke penjara karena melanggar hukum. Untuk itu, jangan pernah melakukan aborsi dengan alasan apapun, kecuali alasan-alasan tertentu yang bisa dibenarkan secara agama dan hukum. Untuk kalian yang memiliki cerita-cerita horor atau mistis dan ingin menjadi narasumber kami, silahkan menghubungi melalui email misteri.verhal@gmail.com atau melalui Facebook dan Instagram dengan nama Misteri Verhal. Ikuti terus channel Misteri Verhal untuk mendengarkan kisah-kisah mistis lainnya. Sampai jumpa. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.